Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Vima. Jangan lupa subscribe ya. Nah, pada video kali ini kita mau membahas mengenai hal-hal yang dipersiapkan sebelum tes wawancara PPG Prajabatan ya. Oke, let's go. Yang pertama, hal yang harus kalian lakukan itu kalian harus pantau SIM PKB ya. Jadi setelah kalian ditentukan tanggal berapa kalian lulus tes substantif, itu kalian langsung cek di SIM PKB. Tapi terkadang juga pengumumannya itu kadang mundur. Kalau pas aku waktu itu mundur 2 hari kalau nggak salah, karena itu kan harusnya di hari Minggu ya tanggal itu, jadinya pengumumannya di Senin atau nggak Selasa itu. Jadi kalian pantau terus ya, kalian nanti akan dapat pop up. Semoga itu pop upnya itu selamat kalian lulus wawancara PPG, lulus tes substantif dan dilanjutkan tes wawancara gitu guys. Selanjutnya, pelajari esai kalian. Nah, kenapa sih kok harus melajari esai kalian? Karena nanti asesor atau penanya saat pewawancara itu tanya tentang seputar pengalaman kalian yang sudah kalian tuliskan di esai kalian ya. Nah, sebisa mungkin pengalaman itu kamu ceritakan senatural mungkin, jangan terlihat terlalu mengada-ada atau kalian baca esainya jangan. Jadi kalian jelaskan aja ke asesornya mengenai pengalaman kalian selama 3 tahun sebelumnya ya. Jadi kalau pengalaman yang jauh-jauh saat kalian SMA itu jangan kalian ceritakan ya, karena yang terbaru aja pengalamannya. Selain itu juga asesor nanti bakal tanya soal selain esai juga pengalamanmu, misal kamu pernah mengajar, kamu pernah ikut praktek mengajar atau mengajar les, bimbel gitu juga kamu ceritakan aja. Dan kamu terlihat optimis, terus kamu jangan memotong pembicaraan asesor, karena kadang asesor itu bertanya tuh ingin detail dan digali secara mendalam ya guys. Jadi jangan memotong pembicaraan asesor gitu ya guys. Selanjutnya, menyiapkan diri ya, harus menyiapkan diri kalian. Jadi sambil menunggu pengumuman wawancaranya, kan masih ada seminggu lagi dari setelah kalian tes itu toh, kalian harus jaga kondisi tubuh kalian. Kalian jangan stres-stres ya, kalian harus olahraga, makan makanan yang bergizi, agar ketika tes wawancara itu kalian badannya sehat dan juga psikisnya sudah siap ketika mau ditanya-tanyain oleh pewawancara. Selanjutnya, latihan wawancara menggunakan aplikasi Google Meet. Ya, waktu aku tahun lalu itu aku menggunakan Google Meet. Jadi di SIM PKB-nya itu nanti ada link Google Meet yang jadi untuk kita wawancara guys. Tapi link itu jangan kalian klik sebelum disuruh sama pemantau ya. Jadi biasanya itu disuruh klik itu, misal kalian wawancaranya jam 2, kalian disuruh masuk itu ya dari 30 menit sebelumnya. Misal 3:30 itu kalian klik, boleh kalian udah ada di room. Atau minimal banget itu ya 10 menit sebelum tes itu kalian udah harus siap di room Google Meet itu ya. Jangan sampai nanti asesor yang menunggu kalian. Jadi kalian juga harus pelajari cara menggunakan Google Meet ini. Kalian mau menggunakan di laptop, apa kalian mau menggunakan di aplikasi di HP gitu guys. Lanjut, yang terakhir, kalian harus lihat jadwal wawancara ya. Setelah kalian dipastikan lolos, nanti di akun SIM PKB itu yang pertama kali muni lolos dan dilanjutkan ke tahap wawancara itu biasanya belum ada tanggal dan jamnya. Tapi ketika kalian udah nanti dihubungi sama pemantau, kan kalian saat mengisi di pendaftaran itu kalian ngasih nomor WA yang ada di nomor HP itu yang terhubung sama nomor WA ya. Jadi kalian nanti akan di WA oleh pemantau itu dan akan dikasih tahu jadwalnya juga. Tapi di SIM PKB juga ada jadwalnya juga. Jadi kalian harus sering-sering cek SIM PKB ya, agar kalian tidak ketinggalan. Karena kadang juga ada misal di jam tersebut nggak bisa dosennya, terus diganti di
jadi jam sore atau gimana, itu nanti kalian harus tahu perubahan itu ya, sering-sering cek SIM PKB. Yang selanjutnya itu berkoordinasi dengan pemantau. Nah ini lanjutan dari tadi, kalau misal pemantau ini adalah orang ketiga kan, kita yang diwawancara sama pewawancara. Nah di antara kita sama dosen itu ada yang namanya pemantau. Pemantau ini bertugas untuk menghubungkan antara kalian dengan dosen. Misal kalian udah dikasih jadwal itu, tapi di jadwal itu kalian nggak bisa, kalian nikah atau kalian itu sedang ada acara di mana, terus kalian nggak bisa, kalian pengen ganti hari, itu kalian menghubungi pemantau ya guys. Terus nanti pemantau yang akan berkoordinasi dengan dosennya. Jadi kamu nggak bisa langsung ke dosennya, itu nggak bisa. Jadi nanti semuanya itu melalui pemantau guys. Nanti pemantaunya itu kayak adalah dari guru penggerak kalau nggak salah. Pokoknya ada satu pemantau. Nah selain kadang kalau pemantaunya itu slow respon, biasanya kalau di WA pribadi itu kalian harus pantau grup aja ya, karena nanti kan setelah sama pemantaunya dihubungi lalu kalian dimasukkan ke grup, misal grup wawancara PPG gelombang 2 ini. Nah nanti sama pemantaunya itu di list jamnya berapa dan namanya siapa, terus sama pemantaunya juga diingatkan 1 jam sebelumnya. Jadi di grup itu pasti pemantaunya ngasih tahu yang akan wawancara hari ini jam segini. Nah itu udah nanti sama pemantaunya itu udah dikasih aba-aba dulu guys. Jadi kalian harus sering-sering pantau grup WhatsApp yang dibuat oleh pemantau gitu ya guys. Nah selanjutnya siapkan perangkat yang memadai dan paket data atau wifi. Jadi berdasarkan pengalamanku itu kamu harus menyiapkan perangkat yang memadai. Misalnya kan dulu aku tuh pakai HP. Kenapa pakai HP? Karena laptopku itu kameranya tuh burem. Terus kalau kelamaan itu kan laptopnya panas, karena laptopku udah laptop lama. Jadi aku lebih pakai itu aja, pakai HP aja, karena takutnya kalau pakai laptop itu tiba-tiba laptopnya mati atau ngehang. Nah itu malah di tengah-tengah jalan wawancaranya itu jadi terganggu dan membuat nanti si pak dosennya atau bu dosennya itu nggak nyaman guys, karena kita kayak kurang prepare gitu loh. Jadi kalau misal laptop Anda tidak memungkinkan, ya udah pakai HP aja. Pakai HP nggak apa-apa kok, HP bisa. Nanti hidupkan jangan ganggu, mode jangan ganggu dulu saat wawancara. Nah selanjutnya juga pastikan paket data kalian itu cukup ya. Kalau aku kemarin itu kalau nggak salah habis 2 GB kalau nggak 3 GB selama wawancara itu, karena kan 2 jam ya, itu bisa sih 2 jam 2 jam bisa, 1,5 jam bisa ya, tergantung pewawancaranya guys. Kalau pewawancaranya itu cepet ya kalian bisa cepet, tapi kalau pewawancaranya itu detail sekali, dapat dosennya detail kritis, pertanyaannya itu juga akan lama. Jadi pastikan pakai data kalian itu cukup, atau kalian pakai wifi guys. Kalian ke perpustakaan dulu yang ada wifi-nya atau kemana gitu ya, karena akan menghabiskan kuota juga. Dipersiapkan baik-baik ya. Oke selanjutnya, nah kalau semuanya udah dipersiapkan, selamat melaksanakan tes wawancara ya. Karena saat tes wawancara itu kalian sebelumnya ya minta doa dulu kepada orang tua kalian biar kalian dilancarkan. Jangan lupa sholat dulu, terus juga beribadah dulu, minta sama Tuhan dan saat tes wawancara itu kalian gak usah tegang, kalian enjoy aja, kalian banyakin senyum ke asesornya, biar asesornya juga wah ini anak positif vibes sekali ya gitu. Terus jawabnya juga jangan ragu-ragu, kalian harus percaya diri ya. Dan juga jangan pelin-pelan jawabnya. Misal udah jawab A ya udah A terus, jangan A B C gitu, jangan ya. Nanti kalau kelihatan pelin-pelan jawabannya itu kayak kelihatan kalian tuh ngarang. Jadi itu bukan pengalaman pribadi kalian. Jadi ceritakan aja apa yang udah kalian lakukan selama ini tentang dunia pendidikan guys. Nah mungkin itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di
video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.